Hermam TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa firaghaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberi kita limpahan nikmat. Pada siang hari yang mulia ini, Allah berkenan membimbing hati kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah melaksanakan solat fardu Jumat di siang yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, waktu adalah suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mensyukuri nikmat waktu yang diberikan kepadanya akan mendapatkan tambahan nikmat yang besar dari waktu yang dilaluinya. Dan orang yang kufur dari nikmat waktu yang diberikan oleh Allah, maka kesengsaraanlah yang akan diperolehnya. Sering kita mendengar bahwa waktu berlalu tanpa kita sadari. Baru sehari kemarin kita berbincang-bincang dengan seorang sahabat, teman dekat kita. Hari ini orang itu sudah tidak ada. Minggu kemarin baru kita melaksanakan kegiatan. Tiba-tiba hari itu pun datang kembali pada waktu ini. Jumat kemarin kita sholat Jumat, baru sebentar rasanya, sekarang pun kita melaksanakan sholat Jumat lagi. Tahun lalu masih teringat oleh kita ketika kita mendengarkan ceramah peringatan Isra dan Mi'raj. Sekarang pun sudah masuk bulan Rajab. Rasanya masih terbayang-bayang di pelupuk mata kita. Kita melaksanakan solat bersama-sama di masjid ini di malam-malam bulan Ramadan.
dan sekarang pun berbilang hari kita pun akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita juga tidak jarang mendengar penyesalan dari orang tua yang menyesal kenapa waktu mudanya disia-siakan. Ada waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, orang tua masih membantunya full. Yang penting kamu mau belajar, tapi saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya menjadi orang yang tidak memiliki ilmu. Ada orang tua yang menangis karena melewati masa mudanya dengan pekerjaan yang sia-sia. Habis waktunya hanya untuk bermain-main, melakukan hal-hal yang tidak berguna, bahkan menimbulkan dosa. Air mata menetes, tapi sesal biasanya selalu datang belakangan. Ada orang yang sakit, kemudian menangis mendengar suara azan yang dikumandangkan dari masjid yang ada di sebelah rumah sakit. Kenapa waktu saya sehat ketika panggilan itu datang saya tidak memenuhinya? Padahal badan saya sehat, waktu luang ada, tapi sekarang saya sakit, terbaring di rumah sakit, tidak berdaya untuk mendudukkan tulang punggung pun tidak bisa. Akhirnya penyesalan itu datang ketika kita dalam keadaan sakit. Ada orang yang menyesal ketika dia jatuh miskin, yang dahulunya adalah seorang yang kaya raya, memiliki harta yang banyak, mempunyai kedudukan, tanda tangannya masih laku dijual, bisa mendatangkan maslahat bagi orang. Tapi sekarang sudah jatuh miskin, tak punya jabatan, tak dilirik pun oleh orang sebelah mata, meskipun orang kita sedang berada di depan matanya. Penyesalan pun tiba. Kenapa dahulu ketika saya kaya, punya harta, tidak mau membelanjakan harta ini di jalan Allah. Setelah Allah ambil, barulah punya keinginan untuk menginfakkannya di jalan Allah. Sementara yang mau diinfakkan sudah tidak ada. Kenapa dahulu ketika saya masih punya jabatan, punya kekuasaan, tidak mau memanfaatkan jabatan dan kekuasaan saya ini untuk kemaslahatan umat, tapi justru hanya untuk memuaskan nafsu diri pribadi saya saja. Dan ketika jabatan sudah tidak ada, barulah punya keinginan untuk berjuang mendatangkan kemaslahatan untuk umat ketika kekuasaan sudah tidak ada. Ada orang yang menyesal ketika sekarang dalam keadaan sibuk. Banyak sekali urusan yang harus diselesaikan. Sementara dahulu waktu lapang, kita sempat banyak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kesibukan itu seolah-olah mengalahkan semuanya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak sedikit orang yang sudah meninggal dunia melalui athar dari Rasul dan begitu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang meninggal itu menyesal dan kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku hidup walaupun hanya sebentar di atas dunia. Aku berjanji akan melaksanakan amal soleh. Aku berjanji akan mau bersedekah. Beginilah penyesalan-penyesalan yang terjadi, yang akan dihadapi oleh orang-orang yang lalai terhadap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sudah menjadi suatu keyakinan bagi kita semua. Apakah orang itu beriman kepada Allah atau tidak? Tetapi suatu keyakinan yang diyakini oleh semua manusia adalah bahwa kita tidak kekal hidup di atas dunia ini. Ini bukan hanya oleh orang muslim saja,
Orang-orang yang tak beriman pun percaya bahwa dia akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Hanya dalam perbedaannya adalah orang mukmin bersiap-siap membekali diri untuk kehidupannya setelah kematiannya, sementara orang-orang kafir memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk mempersenang dirinya sendiri. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dengan keyakinan bahwa kematian itu akan tiba, maka apakah waktu yang tersedia ini akan kita lalaikan? Apa akan kita tunda untuk berbuat baik nanti, sebentar lagi, besok, minggu depan, tahun depan? Janji seperti apa yang mau kita buat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Karena hidup kita ini bukan dalam genggaman kita, tetapi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Solat yang dilalaikan 1 menit kemudian dari waktunya, kita mengatakan sebentar lagi saya akan solat, sementara kehidupan kita dalam genggaman Allah mungkin setengah menit kemudian kita akan dipanggilnya, maka solat yang sudah diwajibkan kepada kita tak sempat kita lakukan. Kewajiban zakat yang hartanya ada di tangan kita, yang harus kita keluarkan, kita tunda nanti sebentar lagi, 1 bulan lagi, karena sekarang rasanya masih ada yang saya perlukan, sementara kewajiban itu sudah tiba. Apakah sebulan lagi itu, 2 bulan, 3 bulan lagi itu dapat kita menjamin umur kita akan sampai pada waktu itu? Tidak. Umur kita ada dalam genggaman Allah, bukan dalam kekuasaan kita. Oleh karena itu, kita jangan terbiasa menunda waktu untuk melakukan kebajikan. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esoknya, hari akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Oleh karena itu, melalui mimbar Jumat ini, kita menyerukan kepada kita semua, apakah itu dia yang masih muda, atau yang sudah dewasa, atau yang sudah tua renta, sama halnya Allah memanggil kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini bukan hanya diserukan untuk orang tua, bukan hanya untuk orang dewasa. Panggilan itu dipanggilkan kepada juga untuk kita semua, termasuk kepada anak-anak muda. Jangan berfikiran umur saya masih muda, baru 15 tahun. Sementara orang yang kita lihat di depan kita sudah tua, berumur 60, 70 tahun. Kita menyangka mereka akan dahulu dipanggil oleh Allah. Tidak. Umur kita dalam genggaman Allah. Banyak yang kita lihat, anak-anak, remaja-remaja, terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, bahkan terlebih dahulu dari orang tuanya. Bahkan ada orang yang kita lihat segar bugar, sehat, orang yang setiap harinya menjaga kesehatannya, makanannya teratur, olahraganya teratur, istirahatnya teratur. Tapi orang yang tidak memperhatikan itu justru lebih panjang umurnya,
daripada orang yang menjaga kesehatannya, menjaga makanannya, menjaga istirahatnya. Kenapa? Karena umur bukan di tangan kita. Umur di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat ini diulang 2 kali. Dibarengi dengan ucapan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari akhiratnya. Apa yang kita lakukan? Maka saatnya kita merenung, memuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sehataka qabla saqamika. Sehatnya badanmu sebelum datangnya sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan kayamu sebelum datang kefakiranmu. Wa firaghaka qabla saghlik. Dan lapangnya waktumu sebelum datangnya kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum mati. Memanfaatkan waktu dengan baik memang sangat dipentingkan dalam Islam. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak disebutkan, apakah secara tegas langsung atau tidak langsung. Di antaranya Allah mengatakan, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh, wa tawasaw bil haq, dan saling berpesan tentang kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berpesan tentang kesabaran. Inilah orang yang berhasil, yang tidak akan merugi. Pertama beriman, dan yang kedua melakukan amal soleh. Yang ketiga berpesan, saling berpesan dengan sesama kita tentang kebenaran dan juga tentang kesabaran. Mudah-mudahan waktu yang tersisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita dipanggil menghadap kepadanya dapat kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Tidak ada celah di mana waktu itu akan mendatangkan mudrat bagi diri kita dan juga masyarakat kita. Mari kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله إن الله يحب المتقين قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر